Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang batas antara pengaruh dan penipuan. Apakah kamu pernah merasa tertipu oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli, mentor, atau influencer? Apakah kamu pernah mengikuti saran atau produk yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu? Jika ya, maka kamu harus berhati-hati karena kamu mungkin telah menjadi korban dari apa yang disebut sebagai influencer fraud. Influencer fraud adalah praktik tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengklaim memiliki pengaruh, kredibilitas, atau keahlian yang tidak mereka miliki untuk memanipulasi orang lain agar melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka, seperti membeli produk, berlangganan layanan, atau mendukung suatu agenda. Influencer fraud bisa terjadi di berbagai bidang, seperti bisnis, politik, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Influencer fraud berbeda dengan pengaruh yang sah, yang didasarkan pada kepercayaan, reputasi, dan kualitas yang dibangun secara bertahap dan transparan. Pengaruh yang sah bertujuan untuk memberikan nilai, manfaat, atau solusi bagi orang lain, tanpa menyesatkan, memaksa, atau mengeksploitasi mereka. Pengaruh yang sah juga bersifat timbal balik, artinya ada hubungan yang sehat dan saling menghormati antara pengaruh dan pengikut. Lalu, bagaimana cara membedakan antara pengaruh dan penipuan? Bagaimana cara menghindari terjebak dalam influencer fraud? Bagaimana cara melindungi diri dan orang lain dari dampak negatifnya? Di video ini, saya akan memberikan beberapa tips dan trik yang bisa kamu gunakan untuk menjadi lebih cerdas dan kritis dalam menghadapi berbagai informasi dan tawaran yang ada di internet. Mari kita mulai. Tips pertama adalah, selalu lakukan riset. Jangan langsung percaya atau tergiur dengan apa yang dikatakan atau ditawarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengaruh. Cari tahu siapa dia, apa latar belakangnya, apa kualifikasinya, apa bukti atau testimoni yang mendukung klaimnya, dan apa motivasi atau kepentingannya. Kamu bisa menggunakan berbagai sumber, seperti Google, media sosial, situs resmi, forum, blog, podcast, atau bahkan orang-orang yang kamu kenal yang pernah berinteraksi dengan dia. Jika kamu menemukan informasi yang bertentangan, tidak konsisten, atau mencurigakan, maka kamu harus waspada dan berpikir dua kali sebelum mengikuti atau membeli apa yang dia tawarkan. Tips kedua adalah, selalu bandingkan. Jangan langsung terpaku pada satu sumber atau pilihan saja. Cobalah untuk mencari alternatif atau referensi lain yang bisa memberikan kamu perspektif atau pengetahuan yang lebih luas dan objektif. Bandingkan antara harga, kualitas, fitur, manfaat, risiko, dan ulasan dari berbagai produk atau layanan yang ada di pasaran. Bandingkan juga antara fakta, data, argumen, dan opini dari berbagai sisi atau sudut pandang yang ada di masyarakat. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan rasional, tanpa terpengaruh oleh emosi, impuls, atau tekanan dari orang lain. Tips ketiga adalah, selalu bertanya. Jangan langsung menerima atau menelan mentah-mentah apa yang disampaikan atau ditunjukkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengaruh. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, logis, dan relevan yang bisa membantu kamu untuk memahami, memverifikasi, atau menantang informasi atau tawaran yang dia berikan. Misalnya, kamu bisa bertanya, bagaimana cara kerja produk atau layanan ini? Apa dasar ilmiah atau logika dari saran atau metode ini? Apa bukti atau data yang mendukung klaim atau hasil ini? Apa risiko atau konsekuensi yang mungkin terjadi jika saya mengikuti atau membeli ini? Apa garansi atau kebijakan pengembalian yang ada jika saya tidak puas atau mengalami masalah? Jika dia tidak bisa atau tidak mau menjawab pertanyaan kamu dengan jelas, jujur, dan profesional, maka kamu harus curiga dan berhati-hati. Tips keempat adalah, selalu waspada. Jangan mudah terpancing atau terprovokasi oleh apa yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengaruh. Sadari dan hindari berbagai trik atau teknik yang biasa digunakan oleh influencer fraud untuk mempengaruhi atau menipu kamu, seperti scarcity, membuat kamu merasa bahwa produk atau layanan yang ditawarkan adalah langka, terbatas, atau eksklusif, sehingga kamu harus segera membelinya sebelum kehabisan atau ketinggalan. Urgensi, membuat kamu merasa bahwa kamu harus segera mengambil tindakan atau keputusan, tanpa memberi kamu waktu atau kesempatan untuk berpikir atau mencari informasi lebih lanjut. Social proof, membuat kamu merasa bahwa banyak orang sudah mengikuti, membeli, atau mendukung produk, layanan, atau agenda yang ditawarkan,
sehingga kamu harus ikut-ikutan atau tidak mau ketinggalan. Authority membuat kamu merasa bahwa dia adalah ahli, pakar, atau tokoh yang berpengaruh, sehingga kamu harus percaya, hormat, atau patuh pada apa yang dia katakan atau sarankan. Reciprocity membuat kamu merasa bahwa dia sudah memberikan kamu sesuatu yang berharga, seperti informasi, tips, hadiah, atau diskon, sehingga kamu harus membalas budi atau berterima kasih dengan mengikuti, membeli, atau mendukung apa yang dia tawarkan. Liking membuat kamu merasa bahwa dia adalah orang yang baik, ramah, atau menyenangkan, sehingga kamu harus menyukai, bersimpati, atau bersahabat dengan dia, dan tidak mau mengecewakannya. Itulah beberapa tips dan trik yang bisa kamu gunakan untuk membedakan antara pengaruh dan penipuan, dan untuk menghindari terjebak dalam influence fraud. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kamu wawasan yang baru. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.